Atau kalau misalnya dia begini-begini, buahnya pada jatuh. Kita. Halo guys, ketemu lagi bersama gua Jordai, dan kali ini gua akan nge-react video Aturancu lagi. Kita lanjutin Aturancu yang kemarin. So, buat kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya, klik aja di pojok kanan atas layar kalian, ntar ada videonya di sana. Oke, langsung aja kita react sama-sama Aturancu, konten tentang aturan-aturan rancu yang dibawain nama Coki dan Muslim. Ketemu lagi di Aturancu, aturan-aturan yang rancu. Dan ini dari seluruh dunia ya. Bikin tagline sendiri. Iya, betul. Memang di seluruh dunia ya. Betul. Dan seperti biasa, bukan seperti biasa, ini sama kayak episode sebelumnya. Betul. Bahwa yang akan membacakan aturan-aturannya adalah saya sekarang. Ya kan? Jadi dibalik role-nya. Dibalik. Kalau waktu itu biasa coki terus, saya juga punya aturan-aturan untuk menguji logika Anda. Tapi kemarin ternyata salah gue ya. Iya. Jadi memang susah juga. Susah bro. Ini susah bro. Karena kan yang bisa diuji dari Anda cuma logika. Iman nggak bisa diuji. Nurani nggak bisa diuji. Agama nggak bisa diuji. Cuma logika Coki. Ayo langsung aja ya. Bring it on. Yang pertama adalah Coki. Di suatu daerah, orang yang kentut di tempat umum setelah jam 6 sore pada hari Kamis akan dihukum. Udah spesifik jam, aku aja udah masuk akal. Hari Kamis orang nggak boleh kentut jam. Gimana? Jangan dijawab dulu. Oke, itu aturan yang pertama ya. Aturan kedua, di suatu daerah tidak boleh ada satu orang pun yang memanjat pohon. Nggak boleh manjat pohon. Aturan ketiga, di suatu daerah alih-alih menghancurkan berhala, alih-alih menghancurkan berhala, malahan setiap gedung diwajibkan memajang karya seni seperti patung dan lukisan dan lain-lain. Silakan ditebak dari 3 aturan itu tadi. Menurut yang soal kentut, memanjat pohon, dan patung dan lukisan. Kentut yang salah. Iya, kentut yang salah. Nggak mungkin. Pertama terlalu spesifik, kayak mengada-ngada. Nggak, gimana kita tahu dia kentut di atas jam 6 dan pada hari Kamis. Ada yang patroli dong berarti. Jam 6 gini, udah kayak ganjil genap ya. Ada yang patroli. Dan tahu dari mana dia ngentut? Berarti kan dia gini, kesilet orang. Gini, di lift aja yang sempit masih menjadi misteri siapa yang kentut. Itu kita nggak pernah tahu kan. Apalagi biasanya yang lo tahu kentut tuh diskriminasi. Pada saat kentut yang dituduh pasti mukanya paling jelek dan badannya agak gendut tuh biasanya. Karena orang kurus jarang tahu bro kentut. Badan agak gendut. Itu dari mana? Enggak, ini logikaku nih. Enggak logikaku nih. Sorry, bukan body shaming ya. Kalau orang gemuk, gendut itu bro, kentut itu kan susah keluar. Kalau orang kurus kan nggak ada lipatan apa-apa, gitu. Nanti kita akan bahas. Jadi emang ngaruh ya? Emang ngaruh postur badan sama kentut? Kalau kurus kalau gemuk perk gitu ya. Gue yang nggak masuk akal nomor 1 jelas lah, udah jelas. Yang tidak ada adalah aturan yang pertama soal kentut. Iya. Yang memanjat pohon? Make sense. Kalau itu pohon-pohon yang di suaka-suaka atau pohon-pohon. Oke. Make sense menurut gue. Yang ketiga benar berarti ya? Yang ketiga apa? Yang ketiga yang soal di setiap rumah harus ada patung dan karya seni. Ya masih make sense gitu. Oke. Jadi kita jawab adalah yang salah adalah benar, yang dilarang kentut. Make sense sekali. Tapi dikasih tau background-nya dong. Ya, kita dari background yang ketiga dulu. Di suatu daerah harus ada di suatu daerah ada jenis gedung yang diwajibkan memajang karya seni seperti patung dan lukisan. Ya. Berbeda dengan di Indonesia, di mana patung seringkali dihancurkan. Sumpah teksnya begini loh. Mohon maaf, ini orang Nadeo loh. Dia live loh. Berbeda dengan di Indonesia, di mana patung seringkali dihancurkan atau minimal ditutup kain. Minimal tutup kain. Di Wyoming, Amerika Serikat. Wyoming.
Wyoming. Justru ada gedung-gedung yang wajib memajang karya seni seperti patung dan lukisan. Iya. Jenis gedung yang mendapat kewajiban ini adalah bangunan publik milik negara. Di mana 1% dari biaya konstruksi wajib digunakan untuk membeli karya seni yang akan dipajang di dalam gedung. Oh, ini gedung-gedung tertentu. Iya. Mungkin gedung DPR harus ada lukisannya. Iya, ini masuk akal sih. Masuk akal. Yang kedua, di suatu daerah ada daerah di mana tidak boleh ada satu orang pun yang memanjat pohon. Waduh. Ini daerah yang banyak orang stroke kayaknya, Joki. Orang stroke. Kalau itu kan bukan masalah pengen atau tidak, mampu atau tidak. Iya. Kalau stroke. Betul. Atau kalau misalnya dia begini-begini, buahnya pada jatuh. Kita kan, ya misalnya dia pengen. Justru orang bisa dijadiin alat untuk nurunin buah, bro. Itu ide Anda kan, Coki? Coki, jujur aja, Coki. Ini tuh ide Anda kan, Coki? Misalnya ada anggur, ada mangga. Biasanya kan pakai alat pengunduh gitu kan. Pengunduh. Iya. Dipegangin ke pohon. Coki, kenapa Anda benar ketawa, Coki? Dark banget sumpah. Gua nggak sejauh itu. Itu kan aku punya ide, Cok. Enggak, Tunjukkan lu juga. yang mengembangkan bangsat. Tapi Aduh. bagus juga. Enggak, langsung. Jadi orang-orang dijual di S Hardware. Parkinson. Udah nggak masuk akal. Ini langsung itu aja. Aduh. Kalian tahu itu maksud yang disensor apa? Gua rasa kalian pasti tahu ya, karena itu tadi disensornya itu agak kepotong dikit doang dan akhir endingnya agak kedengeran dikit ya. Itu yang disensor, gua kasih tahu aja, Parkinson ya. Buat kalian yang nggak tahu Parkinson itu apa, search aja di Google. Jadi setahu gua Parkinson itu yang ya udahlah, gua nggak enak gitu ngomongnya. Semua berawal dari stroke ya. Atau kalau misalnya dia Sialan emang si Coki. begini-begini, buahnya pada jatuh. Coki yang mulai emang. Ya misalnya dia pengen. Justru orang bisa dijadiin alat untuk nurunin buah, bro. Saya tidak sejauh itu. Jadian Itu alat. ide Anda kan, Coki? Betul, Coki, jujur aja, Coki. buah. Ini tuh ide Anda kan, Coki? Parah ternyata Misalnya ada muslim. anggur, Malah ada dikembangin. mangga. Biasanya kan pakai alat pengunduh gitu kan. Dipegangin ke pohon. Aduh. Joki, kenapa Anda benar ketawa, Joki? Kan gua nggak sejauh itu. Itu kan aku punya ide, Cok. Enggak, Tunjukkan lu juga. yang mengembangkan bangsat. Aduh. Tapi bagus juga. Enggak, langsung. Jadi orang-orang dijual di S Hardware. Dijual di saat. Parkinson. Udah nggak masuk akal. Nggak Udah, ini langsung itu aja. Nggak masuk akal lah. Kuat gak? Nggak masuk akal. Bahasa tegar, bangsat. Berarti yang aturan yang tidak ada benar. Di suatu daerah, orang yang kentut di tempat umum setelah jam Orang 6 sore pada Parkinson. hari Kamis Enggak, yang kedua akan itu dihukum. kenapa? Yang pohon itu. Oh iya, belum. Gue penasaran. Aturan ini ada di daerah Toronto. Nah, ini baru. Oh. Kanada pada tahun 2013. Toronto. Seorang anak dikenakan denda $365 atau sekitar 5,1 juta rupiah karena memanjat pohon di Taman Bellevue Square. Aturan tersebut juga tercantum dalam peraturan kota Toronto, yaitu City of Toronto Municipal Code Chapter 608 Section 6 yang diantaranya menyatakan dengan jelas bahwa tidak boleh ada yang memanjat pohon di daerah taman tersebut tanpa peralatan dan izin. Oh, ini masuk akal sih. Berarti kalau di memang taman. itu makanya ini di Toronto nih nggak ada orang main layangan. Karena kalau layangan nyangkut di pohon lebih mahal ngambilnya. Dendanya 5 juta. Itu layangan lu putus. Tidak goblok, tidak. 5 juta. Selanjutnya, Coki. Terus kalau di taman itu ada orang dikejar anjing kan, kalau mau selamat kan harus ini kan. Harus naik pohon Mau biasanya. nggak mau ya, udah digigit aja. Dan Digigit. aturan yang salah, yang benar Coki tadi tebak adalah di suatu daerah orang yang kentut di tempat umum setelah jam 6 sore pada hari Kamis akan dihukum, itu ternyata salah. Yalah. Aturan yang berasal dari daerah Florida, Amerika Serikat ini ternyata hanyalah urban legend. Tidak ada aturan hukum yang secara jelas mengatur hal tersebut. Meskipun demikian, ada kemungkinan orang bisa didenda kalau dia kentut di tempat umum sampai menimbulkan kegaduhan atau kekacauan massa. Kegaduhan gara-gara kentut. Mohon
mohon maaf ini kentut bukan makar ya. Kentut bukan makar. Kentut bikin Kecuali kegaduhan. Ya, itu saking baunya sampai bikin kegaduhan tuh. Enggak, kecuali kentutnya biasa kan kentut itu kentutnya bunyinya turunkan presiden. Iya. Baru Bisa gitu ya. Suara kentut bisa gitu. yaudah. Enggak, tapi Masih lah gitu. kalau enggak berarti kan ada kemungkinan Yeah. kita didenda kalau buang angin kita Menimbulkan kegaduhan, kerusuhan dan kegaduhan. Berarti ada kemungkinan terjadi menurut undang-undang ini. Iya. Berarti akan ada skenario kalau itu terjadi, walaupun kemungkinannya kecil kalau itu terjadi, ada orang kentut habis itu klarifikasi. Mohon maaf. Di channel Dedi. Fungsinya sudah menjadi Channel Dedi. fasilitas klarifikasi ternyata. Iya. Bos. Iya. Dedi di Toronto tapi Dedi Florida Amerika Serikat. Enggak, Yalah. tapi memang gue ngerti sih. Maksud gue kan, lu kan kita kan tahu kalau udah saatnya ingin buang angin. Iya, iya. Biasanya kan apa sih namanya mannernya adalah kita ditahan. menjauh. Oh. Misalnya, aduh gue udah mau buang angin nih, kita menjauh ke orang yang agak sepi, baru kita keluarin di situ. Iya, tapi kan susah kalau di padet-padet. Misalnya Oh, lagi iya sih. padet-padet. Tinggal itu kalau padet-padet pernah kentut sembarangan nggak sih? Ya kan nggak ada pilihan mau gimana. Dulu aku pernah kentut, Cuk. Di kelas. Ya kan di kelas. Kentut di pojok. Tss, aku gini-giniin kan. Iya. Wow. Udah mampus kalian kelas. Mampus sekali. Ke bawah. Wah, musuh kentut nih, musuh kentut. Kok ketahuan? Dosen datang. dosen. Langsung aku hirup lagi, bro. Iya. Nggak bener. Coba aja dulu, Cuk. Yaudah, demikianlah episode Aturan Rancu kali ini. Sampai ketemu lagi di aturan-aturan rancu selanjutnya. Mantap. Oke, itu dia ya. Jadi apa yang kalian ingat, peraturan apa yang tadi kalian ingat? Yang gue ingat yang cuman Parkinson sih. Oke guys, itu dia video reaction kita kali ini tentang Aturancu dari Geolife dan Tretan Muslim dan Coki Pardede. Jadi gimana menurut kalian ya? Itu sangat, mereka sih nekat ya. Mereka tuh di channel apapun selalu keluarin. Selalu ada kayaknya tuh. Mereka tuh nggak bisa jokes aman ya sepertinya ya. Oke, itu dia. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channelnya Geolife dan channel ini supaya gue bisa terus bikin video-video berikutnya. Dan kalau ada requestan kalian mau gue nge-react video apapun, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Thank you, bye-bye.